Sami'an Simak bin Harbin rahimahullah. Ada seorang murid sahabat namanya Simak bin Harb, semoga Allah merahmatinya. Beliau berkata, Sami'tu Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu ma yaqul. Aku pernah mendengar Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dekat. Yaqul, Nu'man bin Bashir ini pernah bercerita tentang kenyataan atau gambaran kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak. Jadi nanti kita bisa mengukur, kalau kita dalam keadaan susah jangan banyak mengeluh. Jika dalam senang janganlah sombong, jangan angkuh. Sebab kehidupan Nabi kita itu sangat-sangat sederhana sekali, Pak. Coba kita perhatikan apa perkataan sahabat yang mulia ini. Alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Setelah Rasulullah wafat, Nu'man bin Bashir ini ingin menyampaikan kepada para tabi'in, murid-murid beliau, bukankah kalian dalam masalah makan dan minuman sesuka kalian? Itu Pak. Lalu laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya saya telah melihat kehidupan nabi kalian, Nabi Muhammad maksudnya Pak sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnah. Dalam masalah konsumsi, seringkali Nabi kita itu tidak dapat untuk memenuhi perut beliau, maksudnya untuk dapat mengganjal saja, Pak ya, dari kurma yang paling rendah kualitasnya. Yakni Nabi kita tidak pernah kenyang makan, meskipun kurmanya itu, Pak, kurma yang kualitas rendahan. Coba kita lanjutkan lagi. Wa kana aktsaru ta'ami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-tamru wal ma'. Kebanyakan makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau adalah tamar atau kurma dan air. Makanya Siti Aisyah ketika ditanya seseorang, "Ya Ummul Mukminin, bagaimana dalam dapur kalian bersama baginda Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kadang ada 1 bulan atau 2 bulan tak menyala api di rumah kami. Kami hanya makan 2 yang hitam." Apa maksud 2 yang hitam itu, Pak? Kurma dan air. Air bukan hitam, tapi kalau kurma dimasukkan ke dalam hitam. Itu Pak ya. Baik. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Jadi tentu saja insan yang paling mengetahui kepribadian seseorang dalam masalah rumah. Tentu sahabat misalkan bisa saja teman kita dengan teman kita tak tahu makannya, cara makannya yang dikonsumsi. Kepribadian yang mendasar yang paling tahu adalah istri seseorang. Makanya kalau di sini disebutkan dari Siti Aisyah, berarti Siti Aisyah yang paling tahu tentang keadaan konsumsi makanan atau minuman baginda Rasulullah. Beliau berkata, "Kunna ala Muhammadin." Kami keluarga Nabi Muhammad itu namkuthu syahran. Ini yang saya sebutkan tadi, Pak ya. Kami kadang sempat 1 bulan tidak menyalakan api di rumah. In huwa illa tamru wal ma', kami hanya makan kurma dan air. Ini, Pak. Jadi subhanallah, memang kalau kita melihat di zaman sekarang ini kita sudah sangat jauh, Pak ya, dari yang diamalkan Rasulullah. Namun yang jelas tidak haram sebenarnya kita mengkonsumsi yang bagus, pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus dan seterusnya. Tetapi sesekali kita perlu mengkaji yang begini, Pak. Kita melihat betapa baginda Rasulullah SAW, kehidupan beliau itu sangat sederhana sekali, Pak. Supaya kita menganggap yang kita dapatkan itu hanya amanah saja. Tidak usah harus diperbanggakan, tidak usah harus dijadikan sebagai kesombongan dan yang lain. Justru kita pergunakan untuk hal keagamaan. Wa fi riwayatil Bukhari wa Muslim, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kanat Aisyah radhiyallahu taala anha taqul li Urwah. Siti Aisyah pernah bercerita kepada anak dari kakak beliau, Urwah namanya, Urwah bin Zubair. Wallahi ya ibna akhi ya ibna ukhti, demi Allah wahai anak adikku, anak kakakku, in kunna lananzuru ila al-hilal summa al-hilal summa al-hilal. Kami sering berbulan-bulan, kadang sampai 3 bulan. Wa ma uqida fi abayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Tadi hadis yang satu bulan, Pak. Ini disebutkan 3 bulan. Pernah dalam perjalanan hidup baginda Nabi di Madinah 3 bulan tidak pernah menyala api di dapur.
Zaman sekarang sudah canggih. Kalau sekarang kompor gas, Pak ya. Kompor gas. Kalau zaman dahulu masih manual. Jadi memasak di Jazirah Arab biasa, kalau mereka makan misalkan satu kambing beberapa orang, 3 orang, atau makan 1 orang kadang Pak. Kalau kambing yang tak besar. Jadi Rasulullah SAW tidak seperti itu. Bahkan pernah berbulan-bulan, di sini disebutkan 3 bulan tidak ada memasak sesuatu, makan kurma dan air. Terus terang memang Pak, kurma ini mempunyai keistimewaan. Tapi karena mungkin kita berasal dari Indonesia, saya pernah coba itu Pak. Nak coba makan kurma banyak, ternyata harus makan nasi juga. Tak tahan itu Pak. Mungkin karena agak berbeda sedikit dengan apa, coba bayangkan. Tapi Rasulullah SAW, para sahabat dan keluarga beliau, karena terbiasa di Arab seperti itu Pak. Wallahu a'lam. Baik. Qala qultu ya khalah. Lalu saya bertanya, kata Urwah, wahai bibi, wahai makcikku, famakana yu'ayyishukum, apa yang kalian makan? Qalat al-aswadan, 2 yang hitam, yakni air dan kurma. Illa annahu kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansar. Kadang jiran atau tetangga Rasulullah, orang-orang Ansar itu, mereka mempunyai ternak kambing dan unta. Kadang mereka mengirimkan hadiah kepada Nabi SAW dari susu kambing atau unta itu. Terkadang kami meminum itu. Kata beliau, Pak ya. Subhanallah. Wa an Abi Talha radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Abi Talha. Beliau berkata, "Syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju'." Kami pernah, para sahabat, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelaparan. Maksudnya sangat sulit sekali Pak keadaan, dan sempat lapar para sahabat. Wa rafa'na an butunina an hajarin hajar. Kami mengangkat baju kami dari perut, dan terlihat setiap sahabat itu sudah ada 1 batu diikat di perutnya. Itu Pak ya. Dan ini riwayat sahih. Dan ini fakta Pak, sejarah yang ada. Farafa'a Rasulullah SAW, tidak sengaja Rasulullah ketika bekerja menggali parit Khandaq Pak ya, di Madinah. Sekarang parit itu usul dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu itu tidak nampak lagi Pak, sudah renovasi. Tapi kalau Bapak ke Madinah misalkan, ada di sana Masjid Al-Fatah namanya, Masjid Al-Fatah. Dulu ada Masjid Abu Bakar, Masjid Umar di situ. Tapi sekarang sudah Masjid Al-Fatah disatukan semua, masih di kawasan provinsi Kota Madinah. Dari situlah batasnya. Wallahu a'lam tak berapa kilometer pastinya. Kalau saya tak salah sampai 3,5 atau 4 kilometer. Itu dulu digali secara manual di masa Nabi kita, strategi perang melawan orang-orang musyrik saat itu yang ingin menggempur Kota Madinah. Jemaah yang dirahmati Allah, saat itu Rasulullah ikut terjun Pak, ikut menggali parit. Jadi saat itu makanan sangat sedikit sekali, para sahabat menahan, diikat perut Pak ya, dengan pakai batu di situ. Jadi tidak sengaja para sahabat melihat di perut Rasulullah rupanya sudah 2 batu Pak. Berarti lebih lama Rasulullah tidak makan dari para sahabat ini. Saya rasa tak ada manusia di atas dunia ini seperti ini lagi Pak ya. Kalau pemimpin masuk parit, saya rasa itu hal yang biasa Pak ya, asalkan jangan pencitraan lah. Kalau bukan pencitraan ya mungkin rendah hati. Tetapi kalau seperti ini Pak, baginda Rasulullah ini jauh panggang api lah kalau zaman sekarang ini. Makanya tak boleh dibandingkan Nabi Muhammad dengan siapapun. Sebab baginda Rasulullah insan yang paling mulia. Baik, jemaah yang dirahmati Allah. Wa qala al-Imam At-Tirmizi, Imam Tirmizi berkata, wa makna qawlihi, maksud para sahabat mengangkat baju mereka dari perutnya, terlihat batu. Wa kana ahaduhum, sebagian sahabat itu mengikat di perutnya batu karena kesulitan sekali dan sudah merasa lemah kadang badan itu karena sudah lama lapar Pak, supaya tetap tahan. Ya memang dulu orang-orang tua kita pun Pak, kalau sedikit makan misalkan dikencangkan katanya ikat pinggang, supaya jangan masuk angin Pak ya. Subhanallah. Wa fi kitabil mawahib, dalam kitab mawahib disebutkan dari sahabat Ibnu Bujair, beliau berkata, asaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, asaban nabiyya sallallahu alaihi wasallam ju'un yauman fa'amida ila hajar. Rasulullah merasakan kelaparan, lapar maksudnya, bukan kelaparan, lapar di satu hari. Lalu beliau mengambil satu batu, beliau ikat di perut beliau. Summa qala,
Lalu beliau bersabda, ala rubbana nafsin ta'imatin na'imatin fid dunya. Wahai betapa banyak manusia di atas dunia ini yang kenyang dan mendapatkan kenikmatan, tetapi ja'iatun 'ariyatun yaumal qiyamah, di akhirat nanti dia akan kelaparan dan tidak ada pakaian. Ala rubba mukrimin li nafsihi wa huwa laha muhin. Betapa banyak manusia ini yang selalu memuliakan dirinya, menghias dirinya, padahal dia tak tahu kadang itu yang membuat dia hina. Ya, Pak. Nah, faktanya kadang sebagian muslimah kita, saya tak menyindir, Pak, ya, saya tak pandai menyindir. Yang jelas kita menyampaikan, seseorang kadang untuk biaya bersolek muka dia saja membutuhkan uang berjuta-juta, Pak, ya. Padahal sebenarnya dia wuduk saja sudah bercahaya muka dia. Betul lah, Pak? Dia mandi, dia berwuduk, bercahaya insya Allah muka dia, bersinar muka dia. Sebagaimana solek pun, sebagaimana hias pun ke muka. Tapi kalau cahaya batin tak ada, tak indah juga nampak, Pak. Meskipun hitam pekat seorang muslim itu, tapi dia berwuduk manis nampak mukanya. Tapi itu manis dilihat oleh orang yang ada iman di hatinya. Jemaah yang dirahmati Allah, ala rubba muhinin li nafsihi. Betapa banyak manusia yang tidak terlalu memperhatikan dirinya, tidak terlalu memanjakan dirinya, tidak terlalu menghabiskan dana untuk dirinya. Wa huwa laha mukrim, padahal itu akan menjadi mulia untuk dirinya sendiri. Ya, tentu saja, Pak. Sederhana seseorang, gara-gara mengikuti style hidup kadang, Pak. Gara-gara mengikuti style yang ada, gara-gara mengikuti tren yang ada, seseorang, kita pernah mendengar sempat 32 atau 30 mobil mewah, Pak, ya. Tak cukup-cukupnya juga. Ada yang begitu sempat tuh. Kalau mengikuti style yang seperti itu, mengikuti hobi yang tidak sehat sebenarnya itu. Hobi yang tidak sehat, mohon maaf. Ada kelainan sebenarnya kalau sempat begitu. Saya rasa kendaraan 1-2 saja sudah cukup lah. Haramkah itu? Maksud kita tak mengatakan haram, tetapi kalau seorang itu muslim misalkan dan dia mencintai baginda Rasulullah, sesekali dia lihatlah kisah seperti ini, Pak. Kalau sempat pena seseorang, Pak, harganya 10 juta, wajar tak? Tak wajar, Pak, ya. Saya pernah menjumpai orang seperti itu, Pak. Terus terang jemaah yang dirahmati Allah, harga penanya saja berjumlah seperti itu. Dan tak heran ada sebagian orang harga tasnya mungkin mencapai miliaran. Na'udzubillah min dzalik, bisa memberikan makan satu kampung lebih atau satu kecamatan mungkin, Pak, ya. Subhanallah. Ditanya nanti muslim, Pak, muslim bilangnya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, tidak apa-apa kita berada di atas dunia ini, namun sesekali kita perlu melembutkan hati melihat kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kekayaan itu, rezeki yang lebih itu kita pergunakan untuk akhirat kita, untuk menyokong akhirat kita, membantu saudara kita, wallahu alam, itu akan dihitung bukan dunia, tapi dihitung akhirat. Tapi kalau sebaliknya, na'udzubillah,